Selamat malam Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak juga simpatisan yang boleh bergabung di dalam persekutuan doa hari Rabu saat ini. Kita kembali di dalam persekutuan doa dan kita bersekutu di hari Rabu di tahun 2020 ini, di akhir tahun ini, di tanggal 30 Desember. Mari bersama-sama kita boleh bersekutu di dalam kita akan mengakhiri di tahun 2020 dan akan menyongsong tahun 2021. Mari kita akan bersama-sama, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 123, bait pertama saja, selamat-selamat datang. Selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak juga simpatisan, marilah kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang telah turun dalam dunia, dalam kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah kami rayakan di dalam Natal. Sungguh kami bersuka cita Tuhan, saat ini kami telah Engkau persekutukan. Oleh persekutuan doa saat ini, kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang boleh kami lalui di tahun 2020 ini, kami boleh bersyukur atas segala penyertaan Tuhan. Di penghujung tahun ini, kami boleh bersekutu dan boleh kami merenungkan kembali ketika kami Engkau kuatkan terus bagaimana mengikut Tuhan, terlebih masih di dalam sukacita Natal. Ya Allah, kami mohon saat ini kuasa-Mu di dalam kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus menyertai kami, memberikan kami kebenaran akan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh termeterai dan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Hamba-Mu dalam keberadaannya Tuhan berkati, supaya apa yang tersampaikan hanya kebenaran firman Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sambut mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak juga simpatisan, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 36 sampai dengan 40. Saya mengambil bacaan leksionari hari ini, hari Rabu 30 Desember 2020, dan saya juga mengambil dalam renungan sadar Sinode GKJ, dan ini menjadi bagian di dalam kita merenungkan firman Tuhan. Injil Lukas 2 ayat 36 sampai dengan 40 yang demikian firman Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan umur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang senantiasa memeliharanya. Haleluya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak juga simpatisan. Kita sudah di hari Rabu terakhir di tahun 2020, tidak terasa sudah di penghujung tahun dan kita akan menyambut nyongsong tahun baru 2021. Dan masih juga dalam suasana Natal, kita juga boleh merenungkan kembali beberapa hal sekitar peristiwa Natal itu sesuai dengan perikop yang telah kita baca. Perikop ini, jikalau Bapak Ibu bisa membaca dari awal ayat 21, itu terjadi ketika genap di hari 8. 8 hari itu Yesus harus disunat. Lalu Yusuf dan Maria datang ke Bait Allah. Dan di sini di Bait Allah, Yusuf, Maria, dan Yesus yang akan disunat tadi sudah berumur 8 hari bertemu Simon dan Hana. Dan salah satu yang menjadi bacaan saat ini adalah seorang perempuan yang saat itu bersama dengan Simeon dan orang tua Yesus juga dengan Yesus adalah Hana. Nah, ini yang menjadi penting Bapak Ibu saudara terkasih, kita akan belajar tentang apa yang dilakukan oleh Hana dan menjadi sebuah teladan bagi kita. Dikatakan bahwa di ayat 36, Hana adalah seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Dan di sini ia adalah seorang perempuan yang lanjut umurnya, sudah tua. Ia seorang janda yang hanya hidup dengan suaminya itu hanya 7 tahun. Setelah itu ia terus menjanda. Dan pada saat itu, saat orang tua Yesus, Maria, dan Yusuf itu datang ke Bait Allah, Hana saat itu berumur 84 tahun. Kita akan merefleksikan kondisi itu. Seorang perempuan nabiah, ia seorang janda yang hanya hidup dengan suaminya itu 7 tahun dan saat itu umur 84 tahun. Apa yang ia lakukan di sana? Kalau di atas, di perikop atasnya itu dengan Simeon juga. Apa yang dilakukan di Bait Allah ternyata di sini menjadi sebuah hal yang menarik dan menjadi nats kita di ayat 37. Dan sekarang ia janda dan umur 84 tahun, ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dari sinilah kita melihat dan boleh merenungkan tentang bagaimana ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah. Ia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Inilah yang membuat kita terkejut tentang hal keberadaan seorang perempuan nabi, perempuan tadi. Ia adalah orang yang sangat setia. Sehingga saat ini kita akan merenungkan di dalam persekutuan doa dan renungan dengan tema kesetiaan. Kesetiaan seorang Hana yang menjadi teladan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak juga simpatisan. Tentang hal apa yang dilakukan Hana ini, tentu menjadi sebuah hal yang mengagetkan. Keberadaan yang sudah sepuh, sudah tua, seorang janda, tetapi ia juga dalam hal ini melakukan yang mungkin berbeda dengan kebiasaan orang saat itu di sekelilingnya, orang-orang Yahudi saat itu. Ia siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa, tidak pernah meninggalkan Bait Allah. Bayangkan saja betapa ia rindu, karena pada saat itu ia juga termasuk orang Yahudi, orang Israel yang mengharapkan kedatangan Mesias. Dan disitulah menjadi sebuah pengharapan yang kuat dengan diwujudkan dengan kesetiaannya. Ia terus di Bait Allah, terus berharap pada Allah untuk merasakan penggenapan janji Allah tentang turunnya Mesias, anak yang lahir di dalam diri Tuhan Yesus. Dengan tidak pernah meninggalkan Bait Allah, terus beribadah, berpuasa dan berdoa.
bagi kita, jikalau kita melihat saat itu, mungkin itu menjadi sebuah perilaku yang aneh, kebiasaan yang aneh. Karena apa? Mungkin hal-hal itu sering diremehkan saat itu. Bukankah ya lebih baik beraktivitas pada umumnya? Tetapi kok ini hanya diibadah hanya di bait Allah, tidak kemana-mana berpuasa dan berdoa. Nah, ini yang membuat terkadang banyak orang melihat hal itu juga aneh. Dan mungkin juga kita bisa menyebutnya juga aneh, berbeda dengan pada umumnya. Apalagi kita yang hidup di dalam zaman modern ini. Teknologi informasi kita sungguh merasakan kemajuan. Dan banyak di antara kita tanpa sadar hidup dalam perlombaan. Ingin terkenal, ingin menonjol, ingin diperhatikan. Sehingga dampaknya adalah ketika orang yang memang tidak ingin menonjol, tidak ingin diperhatikan dan sebagainya, orang yang ingin hanya di belakang layar dan sebagainya, yang mungkin dicap nampak rendah, itu kurang diperhatikan. Inilah keberadaannya. Dan inilah yang juga dirasakan oleh Hana. Orang yang setiap hari berada di bait Allah, mungkin juga dianggap lambat, seorang yang tidak diperhatikan, mungkin juga tidak disapa. Karena kebiasaannya, kesetiaannya kepada Allah itu berbeda dengan anggapan orang. Udah umur 84 tahun, janda, jelas dalam hal ini banyak orang melihatnya aneh. Mungkin juga terjadi dijauhi dan sebagainya, dianggap sebagai orang aneh. Dan ternyata inilah, memang demikianlah keseharian orang yang memang setia kepada Allah, seringkali mungkin dianggap aneh. Pernahkah Bapak Ibu merasakan ketika setia pada Allah itu dianggap oleh orang lain itu aneh? Contoh misalnya di dalam lingkungan kita, kehidupan kita sehari-hari, hal jujur saja, tentang hal jujur. Ketika kita ingin setia kepada Tuhan tentang hal ingin bersikap jujur, lingkungan kita ternyata banyak orang yang tidak mau jujur. Saat kita berbeda dengan yang lain, mungkin kita akan dicap sebagai orang yang aneh. Ketika kita mencoba untuk setia kepada Tuhan, untuk jujur tentang hal itu, untuk mengatakan kejujuran itu, ternyata berbeda dengan pandangan dunia, dianggap aneh. Tetapi inilah yang menjadi sebuah nilai dalam hal kesetiaan kepada Allah. Kita akan belajar pada seorang Hana, sekalipun mungkin dianggap aneh, sekalipun direndahkan, sekalipun dianggap beda, ia tetap di bait Allah siang malam beribadah, berpuasa dan berdoa. Disiplin rohani yang sangat-sangat luar biasa, yang mungkin saya sendiri pun menyadari ini suatu hal yang sangat-sangat memerlukan perjuangan, kesetiaan. Berpuasa, berdoa dan tidak pernah meninggalkan bait Allah. Relasinya dengan Allah terus terhubung di dalam pengharapan akan kedatangan Mesias itu. Dan saat itulah ia di dalam pengharapan kepada Allah, kesetiaannya sungguh bersuka cita ketika bertemu dengan Yusuf dan Maria, dan terlebih seorang anak yang lahir juru selamat dunia, yakni Tuhan Yesus. Ayat 38. Pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara kepada anak itu dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ada kesaksian nyata bagi seorang Hana yang bersuka cita ketika bertemu yang dinanti-nantikan. Karena datangnya Mesias itu adalah, inilah nubuatan bahwa pemulihan akan terjadi, pelepasan akan terjadi. Inilah pengharapan yang nyata, buah dari kesetiaannya. Mengucap syukur dan tidak berhenti saat itu, ia berbicara tentang anak itu, Tuhan Yesus, kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Bayangkan, ia berbicara kepada semua orang tentang anak itu, tentang Tuhan Yesus kepada semua orang, bahwa akan ada kelepasan bagi Yerusalem. Ingat lagi, siapa sih orang Hana? Ia adalah seorang janda, umur 84 tahun,
Di dalam kelemahannya mungkin yang dianggap sepele bagi orang lain direndahkan, ia memberitakan berita sukacita, berita yang besar. Jikalau ditanya pada diri kita yang masih sehat, yang masih kuat, apakah saat kita merayakan Natal sukacita itu, adakah juga keinginan bahwa pengharapan kita telah dinyatakan itu dan kita bersukacita, juru selamatku telah lahir dan inilah bagian sukacitaku? Apakah ya aku itu semangat seperti Hana yang memberitakan bahwa juru selamat telah lahir di dunia itu kepada semua orang? Ataukah itu hanya ya untukku saja, padahal mampu, kita masih kuat, kita masih muda dan sebagainya. Tapi Hana di dalam kesetiaan untuk beribadah, berpuasa, berdoa, ia bersyukur, bersukacita bertemu dengan anaknya lahir juru selamat Tuhan Yesus itu. Ia tidak berhenti di situ, tetapi berbicara tentang anak itu kepada semua orang. Sukacita itu dibagikan, kesaksiannya nyata, sekalipun ia janda, sekalipun ia seorang perempuan, sekalipun ia adalah seorang yang lanjut umur karena umur 84 tahun, kesaksiannya dinyatakan. Luar biasa, sungguh sangat militan, luar biasa. Nah, pertanyaan saat ini adalah, mari Bapak Ibu, apakah kita juga mau seperti seorang Hana? Di dalam kesetiaan kita mengikut Tuhan, apakah kita mau juga seperti Hana? Setelah Natal telah kita rayakan, ditutup penutupan tahun ini, di hari Rabu akhir 2020 ini, apa kesetiaan kita itu kita terus pergumulkan? Sudahkah aku setia ya kepada Tuhan? Apa ketika aku setia kepada Tuhan dan dianggap aneh oleh sekelilingku, aku terbawa arus sekelilingku dunia, hal gaya hidup duniawi ini? Atau aku mau setia seperti Hana sekalipun juga mungkin dianggap aneh bagi orang lain? Pergumulannya sungguh sangat luar biasa. Hanya 7 tahun bersama suami, setelah itu menjanda. Dalam terus berpengharapan kepada Allah tentang bagaimana ia ingin merasakan bertemu dengan Sang Juru Selamat yang lahir, dan Allah menyatakannya, sukacitalah. Saat ini ditutup tahun dan menyongsong tahun 2021 yang tidak tahu bagaimana kelak ke depan. Saat ini masih di dalam pergumulan pandemi. Kesetiaan kita pun terus akan diuji. Bagaimana sih akan kita terus mengikut Tuhan, bagaimanapun kondisinya, terlebih saat kita menderita di dalam pergumulan. Apakah kesetiaanku akan rapuh oleh karena runtuh dan rapuh ketika di dalam pergumulan, atau aku terus ingin seperti Hana yang setia pada Tuhan? Saya pun tergelitik bagaimana seorang perempuan yang sudah sepuh, seorang janda, ia tetap kuat dalam hal memberitakan firman Tuhan, dan ia bersyukur, bersukacita bertemu dengan Tuhan Yesus yang lahir di dunia. Mari, ini menjadi sukacita bagi kita. Juru Selamat telah datang ke dunia dan kita pun juga bersukacita, dan tidak hanya berhenti di situ. Mari kita juga mewartakannya dalam kesaksian, kesetiaan di dalam taat kepada Tuhan yang mungkin akan dianggap beda oleh orang lain, dianggap aneh. Marilah terus untuk melakukan kesetiaan kita pada Tuhan. Pengharapan dan kesetiaan kepada Tuhan, kita yakini tidak akan pernah mengecewakan kita. Ini yang menjadi penting. Marilah kita bersama meneladani kepada Hana yang setia kepada Allah. Dan kita pun juga akan percaya di dalam Allah pengharapan kita tidak pernah sia-sia, dan segala apa yang kita lakukan dalam kesetiaan kita kepada Tuhan juga tidak pernah membuat kita kecewa. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bersyukur ya Allah, di dalam persekutuan doa saat ini, penghujung tahun 2020, kami boleh merasakan bagaimana Engkau pelihara. Di dalam kami boleh menjalani sepanjang kehidupan kami.
Masih pula ketika kami merayakan di dalam Natal kelahiran Tuhan kami, Tuhan Yesus di dunia. Tuhan, kami bersyukur Engkau ingatkan. Di tengah-tengah peristiwa datangnya Juru Selamat dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, ada peristiwa yang indah saat seorang nabi perempuan, seorang janda yang sudah sepuh, yang sudah tua, menyatakan pengharapan di dalam Allah, dalam kesetiaannya, tidak pernah meninggalkan bait Allah, beribadah, berpuasa, dan berdoa, sehingga bertemu dengan seorang anak yang lahir di dunia, yakni Tuhan Yesus. Ada ungkapan syukur dan bagaimana yang menyaksikan itu kepada semua orang. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan ingatkan melalui firman ini tentang bagaimana kesetiaan kami kepadamu dalam ketaatan kami, di dalam kami tunduk pada apa yang kami lakukan, kepada apa yang Tuhan perkenankan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami untuk kehidupan kami senantiasa kami setia seperti Hana. Sekalipun ketika kami taat dan setia melakukan perintah Tuhan, seringkali kami dianggap aneh. Seringkali kami dianggap beda oleh orang lain dengan nilai-nilai duniawi yang beda dengan nilai-nilai Kristiani. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu sekalipun godaan, sekalipun banyak cobaan, kami tetap setia kepadamu, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Demikian pula Tuhan ketika seorang Hana yang berjuang seumur di dalam hidupnya boleh menantikan dan boleh bertemu dengan Tuhan Yesus, ada sukacita. Dan biarlah kami pun senantiasa Tuhan di dalam perjuangan hidup kami masing-masing, sekalipun kami bergumul, sekalipun kami memiliki permasalahan, pergumulan, bahkan di tengah-tengah dunia ini juga kami masih merasakan tentang adanya pandemi COVID-19. Biarlah segala apapun yang kami rasakan ini tidak membuat kesetiaan kami rapuh, runtuh, namun semakin kuat bahwa Tuhan boleh mengatasi segala sesuatu, dan pengharapan kesetiaan kami dalam Tuhan tidaklah pernah sia-sia, mendatangkan berkat bagi kami, mendatangkan anugerah bagi kami. Kami menyerahkan Tuhan seutuhnya keluarga kami, di dalam kami boleh bekerja, melakukan studi kami, dan juga di tengah kami boleh merasakan di akhir tahun 2020, kami bersyukur atas segala berkat anugerah Tuhan yang boleh kami lalui. Dan kami pun percaya ketika kami menyongsong tahun baru 2021, biarlah Tuhan kami semakin Kau teguhkan untuk setia kepadamu, dan percayakan segala apa yang Tuhan kerjakan. Di dalam keterbatasan kami manusia, kami boleh mengerti bagaimana Tuhan terus menerus menyatakan pekerjaan yang baik kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah oleh perenungan yang singkat ini kami belajar tentang apa yang telah dilakukan oleh Hana yang setia kepadamu, dan kesetiaannya pun boleh Engkau nyatakan berkat anugerah dan merasakan sukacita. Terima kasih Tuhan, apabila di dalam kami merenungkan firman-Mu ada dosa dan kesalahan kami, mohon ampun. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak juga simpatisan, marilah saat ini setelah kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mengucapkan syukur melalui persembahan yang akan kita haturkan, dan kita akan mengaturkan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 291, mari bersyukur semua. Kita nyanyikan bait yang pertama saja. Kidung Jemaat 291, mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebaikan
Aturkan persembahan ini dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan cukupkan segala sesuatu di dalam hidup kami sehingga kami pun merasakan betapa baiknya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui persembahan yang boleh kami haturkan ini, kami percaya Tuhan terima, Tuhan sucikan, sehingga menjadi dasar di dalam kami boleh melayani dan melebarkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang harum di mata Tuhan. Dan saat ini kami pun juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan itu, memberikan kebijaksanaan sehingga dapat menolaknya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Allah di dalam persekutuan doa ini, dan kami serahkan seutuhnya sisa kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak juga simpatisan, demikianlah persekutuan doa saat ini, di malam hari ini. Selamat merasakan betapa Tuhan memelihara hidup kita di tahun 2020 dan menyongsong tahun yang baru di 2021. Tuhan memberkati. Amin.